أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu. Aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'd. Baik, anak-anakku, anak SD Sunnah yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semua menjadi anak yang saleh dan salehah, menjadikan kalian semua menjadi anak yang kuat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga kalian semua dan kita semua dari menerjang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Baik, anak-anakku, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih di pelajaran akidah ya, kelas 5. Kita lanjutkan di bab yang kedua. Ya, silakan semua kalian lihat bab kedua dari pelajaran akidah, halaman 5, pelajaran kedua. Sudah semua? Sudah semua dibuka? Ingat, ketika menyimak video ini tidak boleh kalian sambil tidur-tiduran, sambil bermain. Harus sambil duduk sebagaimana kalian menerima pelajaran di sekolah, yaitu dengan adab yang baik tentunya, agar ilmu yang didapat bisa berkah untuk kalian semua. Baik anak-anakku, di pelajaran kedua ini judulnya adalah macam-macam takdir. Kalau kemarin kita sudah bahas qada dan qadar Allah. Sekarang yang kita bahas adalah macam-macam takdir. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Takdir sebenarnya mencakup makna qada dan qadar. Sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin, video yang pertama, bab pertama. Ya, kita sering mendengar istilah takdir, itu biasanya disebut adalah qada dan qadar, yaitu segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan masanya, berdasarkan waktunya. Ya, yaitu segala ketentuan dan ketetapan Allah berdasarkan masanya, maksudnya ya. Jadi qada dan qadar ini adalah ketetapan dan ketentuan Allah. Adapun berdasarkan maknanya, maksudnya adalah berdasarkan waktunya. Takdir dibagi menjadi 4. Dibagi berapa? 4. Berdasarkan waktu, ya, waktunya kapannya, ya. Dibagi menjadi 4 macam. Ada yang namanya takdir azali, sudah kita sebut pada pertemuan kemarin apa itu takdir azali. Ada yang namanya takdir umuri. Ada yang namanya takdir sanawi. Ada yang namanya takdir yaumi. 4. Saya ulangi. Ada yang namanya takdir azali. Ada yang namanya takdir sanawi atau umuri dulu deh. Ada yang namanya takdir sanawi. Ada yang namanya takdir yaumi. Bisa kalian lihat di buku insyaallah ya. Namun semuanya bersumber dari takdir yang ditentukan pada zaman azali dan kembali kepada ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Ingat, sudah saya sampaikan bahwasanya takdir azali ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan. Di situ semua pusat takdir seluruh makhluk ada di situ. Ya. Baik. Keempat macam takdir tersebut adalah sebagai berikut.
kita bahas satu-satu apa itu takdir azali, apa itu takdir umuri, apa itu takdir sanawi, apa itu takdir yaumi. Baik, kita pertama dulu takdir azali. Apa itu takdir azali? Yaitu takdir yang bersifat umum dan meliputi segala sesuatu dalam 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ingat, takdir azali yang 50.000 tahun ditulis sebelum adanya langit dan bumi, itu takdir yang bersifat umum dan meliputi segala sesuatu dalam 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu takdir seluruh makhluk, bukan hanya kita. Seluruh makhluk ada di situ. Di saat itulah Allah memerintahkan kolam, pena, ya. Dan ini adalah salah satu makhluk Allah juga, pena, untuk menuliskan segala sesuatu yang terjadi dan yang belum terjadi sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23, kata Allah, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir," kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ma asaba min musibah." Apa-apa musibah yang menimpa fil ard, menimpa bumi, ya, menimpa bumi, ataupun wala fi anfusikum, atau menimpa diri-diri kalian, menimpa kita, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semua itu telah tertulis di sebuah kitab yang kita kenal dengan Lauhul Mahfuz, ya, di Lauhul Mahfuz. Di dalam Lauhul Mahfuz seluruh kitab catatan ada di Lauhul Mahfuz. Seluruh takdir seluruh makhluk, ya, ada di dalam Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, ya, sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, kata Allah, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah menakdirkan seluruh makhluk, ya, kapan ustaz ini harus lahir, ya, kelak dari orang tua siapa, lahir di mana, dengan cara apa dengan normal atau dengan operasi, ya, atau ustaz akan tinggal di mana, besarnya di mana, akan menikah dengan siapa, akan punya anak berapa, kelak ustaz umurnya berapa, kelak meninggal di mana, dengan cara apa. Semoga kita semua Allah karuniakan menjadi meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan yang baik. Jadi takdir seluruhnya sudah ditulis pada zaman azali. Jadi kalau kalian ditanya kapan itu zaman azali, jawabannya adalah zaman 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Baik. Dan di sini ada hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kata beliau, "Kataballahu ta'ala maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasanah." Ya. Qala wa arshuhu 'alal ma'. Kata Rasulullah SAW, "Kataballahu maqadirul khalaiq." Allah menuliskan takdir seluruh makhluk, ya, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50 alfasanah, 50.000 tahun. Jaraknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah takdirkan seluruh makhluk sudah ada takdirnya. Kapan bumi Allah bikin, buat, kapan dia akan hancur, ya. Wa arsyu 'alal ma', dan arsnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas air, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini sahih riwayat Imam Muslim. Itu takdir azali. Yang kedua takdir umuri. Umur, kata umur ini biar kalian ingat, ya, kalau azali insya Allah ingat semua karena ada 50.000 tahunnya. Ini takdir umuri. Apa itu takdir umuri? Yaitu takdir yang digariskan ketika usia manusia baru 4 bulan dalam kandungan ibunya. Jadi saat kita berada di perut ibu kita, ya, 40 atau 4 bulan, ya, saat 4 bulan ditulis ada datang malaikat, ya, ada datang malaikat. Mari kita baca dulu. Takdir ini sifatnya umum, mencakup rizki,
ajal kebahagiaan, kesengsaraan. Saat kalian di perut ibu kalian 4 bulan, datanglah malaikat untuk meniupkan ruh kepada kalian, ke calon si bayi ini, dan menakdirkan sekitar 4 hal. Ya, ditakdirkan 4 hal. Apa itu? Ya, di sini ada hadis Rasulullah SAW. Kita baca dulu. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Tsumma yursalul malaku." Kemudian diutus kepadanya malaikat. Fayanfuhu fihi ruh, dan ditiupkan di dalam anak tersebut atau kepada calon bayi tersebut ruh. Ya, yang dengan ruh ini kita berubah statusnya jadi seorang manusia tentunya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan ditulis ya bi arba'i kalimat, 4 hal ya. Yang pertama bikat birizkihi, ditetapkan rizkinya. 4 hal ini. 1, rizkinya. Selama di dunia kita berapa kali mendapatkan rizki Allah ya. Wa ajalihi, ajalnya, kapan akan meninggal ditetapkan. Wa amalihi, berapa amal yang akan kita lakukan selama di dunia. Wa syaqiyun aw sa'idun, yang keempat adalah bahagia atau sengsara. Berapa bahagianya, berapa sengsaranya. 4 hal ini diputuskan Allah Subhanahu wa taala saat usia kalian 4 bulan dalam kandungan ibu. Pertanyaannya, 4 hal ini dari mana? 4 hal ini ngambil dari takdir azali. Ingat, takdir pusat, takdir azali yang di Lauhul Mahfuz nih, yang ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ini ditulis semuanya. Termasuk di situ kita nanti akan ada lahir yang bernama Adi Firmansyah ya. Kelak dia rizkinya berapa, ajalnya kapan, amalnya berapa, sudah ditulis ya. Bahagia atau sengsara, bahagia berapa, sengsaranya berapa, sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, baru setelah usia 4 bulan di perut ibu Ustaz, malaikat mengutus dan menetapkan, ini ajalmu, ini rizkimu, ini amalmu, dan ini bahagia dan sengsara. Paham? Ini takdir umuri, saat usia umur kita 4 bulan dalam kandungan ibu. Yang ketiga, ada namanya takdir sanawi. Sanah itu, ingat ya, sanah itu tahun. Berarti takdir ini ditulis atau ditetapkan setiap tahun. Kapan itu, kita baca dulu. Takdir sanawi yaitu takdir yang dicatat setiap tahun pada malam Lailatul Qadar. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Ya, amran min indina inna kunna mursilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami, sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul pada malam Lailatul Qadar. Di sini ada penjelasan dari ahli tafsir. Ahli tafsir menyebutkan bahwa pada malam itu dicatat dan ditulis semua yang akan terjadi dalam 1 tahun, seperti kebaikan, keburukan, rizki, ajal. Ya, tahun ini 2020 siapa saja yang akan mati, siapa saja yang akan lahir, bencana di mana saja, ya musibah akan terjadi di mana saja dalam 1 tahun ini. Dan hal yang terjadi berkaitan dengan peristiwa dalam setahun. Hal ini pun sebetulnya telah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz yang ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi tetap intinya semuanya dari Lauhul Mahfuz yang ditulis pada zaman azali. Yang keempat, ada yang namanya takdir yaum. Ingat, yaum itu artinya hari. Ya, berarti takdir yang ditulis atau ditetapkan setiap hari. Apa takdir yaum ini? Kita baca. Sambil lihat dulu. Yaitu takdir untuk semua peristiwa yang terjadi dalam 1 hari. Seperti penciptaan, siapa saja hari ini Allah menciptakan, apa saja yang Allah ciptakan. Rizki, siapa saja yang hari ini dapat rizki. Ingat, rizki ini sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 orang misalkan di kelas ini, ya.
Hari ini semuanya dapat jatah makan tentunya, misalkan siang dapat jatah makan dari sekolah, tapi Allah sudah tetapkan si A dapat rezeki sekian butir nasi, lauknya dia tetapkan dapat paha. Si B Allah berikan rezeki sekian butir nasi, tapi dapatnya sayap lebih kecil. Si ini dapatnya dada yang besar, ya ayamnya besar, dagingnya besar, dapatnya dada yang mentok. Dia dapat. Nah, maka yang seperti ini sudah ditetapkan. 10 orang ini sudah beda-beda. Ada mungkin si C, si D, dia dapatnya nasinya banyak, tapi lauknya dapatnya ceker misalkan. Misal saja. Ini rizki. Hari ini ditetapkan rizki kita akan makan apa saja, minum saja. Ingat semua ini ya, di sini ada kelahiran, kematian, pengampunan dosa, kebahagiaan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'aluhu ma fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'n. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'aluhu ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan di bumi meminta kepada Allah. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap waktu Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala setiap hari mengurusi makhluknya. Bayangkan di satu detik ini Ustaz minta, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum, masukkanlah saya, ya orang tua saya, saudara-saudara saya dan seluruh murid-murid saya masuk dalam surga. Di detik ini ada yang berdoa lagi mungkin di ujung dunia sana, ya Allah sembuhkanlah penyakit saya. Di sana ada yang minta, ya Allah berikanlah saya kesehatan. Ya mungkin di detik ini di pojok sana ada yang berdoa, ya Allah karuniakanlah kepada kami anak-anak yang soleh. Terus mungkin ribuan manusia dalam detik ini, ya terus detik berikutnya terus, kan manusia bukan hanya kita, ya yang butuh sesuatu pun bukan hanya kita. Dalam satu detik ini mungkin ya di Masjidil Haram berdoa tiap orang, dan Allah As-Sami', Allah Maha mendengar seluruh doa. Walaupun satu waktu seluruh manusia minta, Allah As-Sami', Allah Maha mendengar doa seluruh hamba-hambanya. Baik, takdir umuri sanawi yaumi, semuanya kembali kepada takdir azali yang telah ditentukan di dalam Lauhul Mahfuz. Baik, untuk mempersingkat waktu, nanti kalian baca sekarang aku pahamnya, dan seperti biasa evaluasinya kalian kerjakan. Sudah itu kalian foto dan kasih ke atau ke Japri ke ya Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.